Pernahkah kamu merasa terjebak dalam emosi yang dipicu oleh kata-kata pedas, sikap dingin, atau pengkhianatan dari orang yang kamu percayai? Rasa sakit yang datang bisa seperti belati yang perlahan mengiris hati, membuatmu bertanya-tanya, haruskah aku Namun, jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa balas dendam tidak akan membawa kedamaian. Balas dendam seperti meminum racun, sambil berharap orang lain yang mati. Disinilah filosofi stoicisme memberikan pencerahan. Stoicisme bukan untuk mereka yang lemah, tetapi untuk mereka yang ingin menghadapi dunia dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Filsafat kuno ini mengajarkan kita cara menghadapi orang yang telah menyakiti kita dengan ketenangan tanpa perlu mengucapkan kata-kata hinaan atau membalas amarah. Dengan keteguhan hati dan keheningan, kita bisa mengalahkan mereka secara mental. Dalam kehidupan, kita seringkali berhadapan dengan orang-orang toksik yang ingin menjatuhkan kita. Mereka bisa hadir dalam berbagai bentuk, atasan yang meremehkan, sahabat yang menusuk dari belakang, pasangan yang mempermainkan perasaan, atau bahkan keluarga yang selalu menghakimi. Orang-orang seperti ini bisa menyebabkan luka mendalam. Namun, stoicisme mengajarkan kita untuk tidak membalas dengan kebencian atau amarah. Sebaliknya, kita diajarkan untuk tetap tenang, kendalikan diri, dan biarkan mereka kehilangan kendali atas kita. Stoicisme bukan berarti menjadi batu yang tak bisa merasakan apapun, melainkan menjadi gunung yang kokoh meski dihantam badai. Terbesar bukanlah orang yang menyakiti kita, tetapi diri kita sendiri yang memilih untuk memendam luka terlalu lama. Filosofi ini mengajarkan kita untuk bangkit dan menang dengan cara yang elegan. Kita tidak perlu mencari persetujuan dari orang lain untuk merasa berharga. Reaksi kita adalah kekuatan kita. Dan dengan tidak membalas, kita justru memperbaiki diri dan mengalahkan mereka secara mental. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana menghadapi orang toksik dengan cara yang elegan, stoicisme memberikan kita langkah-langkah yang kuat dengan ketenangan, pengendalian diri, dan keanggunan dalam bertindak. Kita bisa membuat orang yang menyakiti kita kehilangan kendali. Berikut adalah 6 langkah dari stoicisme yang bisa membantumu mengubah keadaan, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kekuatan mental yang tak tergoyahkan. 1. Tetap tenang saat diprovokasi. Saat orang toksik mencoba mengganggu emosimu, tenang, jangan bereaksi seperti yang mereka harapkan. Diam adalah bentuk perlawanan tertinggi. Mereka akan merasa kehilangan kendali saat kamu tidak memberi reaksi itu. Hindari membalas dengan emosi orang-orang ini hidup dari drama dan konflik. Dengan tidak memberikan mereka bahan bakar, kamu akan mematikan api mereka. Reaksimu adalah energi mereka, jadi cobalah untuk tetap netral atau tersenyum kecil. 3. Kendalikan dirimu. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri. Ketika kamu tidak tergoyahkan, orang toksik akan merasa kehilangan kuasa. Mereka akan runtuh dalam keheninganmu. 4. Fokus pada diri sendiri, bukan pada balas dendam. Mengubah diri sendiri dan memperbaiki kelemahan adalah kemenangan sejati. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada pengembangan diri, bukan pada membalas kesalahan orang lain. 5. Biarkan waktu yang menghukum. Kadang-kadang, yang paling efektif adalah tidak melakukan apapun. Waktu akan mengungkapkan kebenaran, dan orang yang toksik akan menunjukkan sifat aslinya. Biarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan tindakan mereka. Jadilah pribadi yang tak tergoyahkan setiap kali orang toksik mencoba menjatuhkanmu. Jadilah seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Keteguhan hati adalah kemenangan terbesar. Dengan menerapkan filosofi stoicisme, kamu bisa menghadapi orang toksik dengan cara yang jauh lebih elegan dan efektif. Filosofi ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana tanpa kehilangan jati diri. Begitulah cara stoicisme mengajarkan kita untuk menguasai diri dan memenangkan pertempuran batin tanpa perlu mengorbankan kedamaian hati. Menghadapi orang toksik dengan stoicisme, 5 langkah elegan untuk menghancurkan mereka secara mental. Merasa frustasi dan kehilangan kendali adalah hal yang sering dialami ketika berhadapan dengan orang-orang toksik. Mereka mencoba merusak kedamaian batinmu, tapi ketenanganmu adalah perlawanan yang paling tajam yang bisa kamu lakukan. Dengan tetap tenang, kamu menyampaikan pesan yang jelas. Mereka tidak memiliki kuasa atasmu. Keheningan yang penuh percaya diri bisa menghancurkan mereka lebih dalam daripada teriakan atau balasan apapun. Ini adalah bentuk perlawanan tanpa suara yang sangat efektif. 1. Jangan memberi reaksi emosional orang toksik hidup
dari reaksi yang mereka dapatkan. Setiap kata dan tindakan mereka dirancang untuk memprovokasi emosi dan mengguncang kepercayaan dirimu. Ketika kamu memilih untuk tidak merespons dan tetap tenang, kamu memotong sumber energi mereka. Mereka akan merasa tidak penting karena tidak bisa lagi mempengaruhi perasaanmu. Diam dan percaya diri adalah serangan paling mematikan karena kamu menghapuskan peran mereka dalam hidupmu. Jangan memberi validasi pada kata-kata. Mereka orang toksik ingin memastikan kata-kata mereka memiliki dampak, baik itu positif atau negatif. Mereka berusaha menggoyahkan kepercayaan dirimu dan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Namun, saat kamu tidak memberikan reaksi atau validasi terhadap ucapan mereka, mereka kehilangan kekuatan. Kamu seperti cermin yang tidak memantulkan bayangan mereka, dan ini membuat mereka merasa terabaikan. Tidak memberi perhatian pada mereka adalah cara elegan untuk mengusir mereka dari hidupmu. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Salah satu hal yang paling menghancurkan bagi orang toksik adalah melihatmu tumbuh dan berkembang tanpa mereka. Mereka ingin melihatmu terjatuh, tetapi saat kamu terus berkembang, tanpa perlu membalas atau menyebut nama mereka, kamu memperlihatkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali. Pertumbuhanmu adalah ancaman bagi mereka, karena itu membuktikan bahwa mereka gagal dalam menjatuhkanmu. Teruslah maju, dan biarkan keberhasilanmu menjadi perbandingan yang paling menyakitkan bagi mereka. 4. Tetap ramah, tapi tegakkan batasan yang kuat. Orang toksik sering menunggu kamu terpancing untuk membalas dengan amarah atau kebencian. Namun, saat kamu tetap ramah, tanpa membiarkan mereka masuk terlalu dalam, kamu menciptakan ruang yang membingungkan bagi mereka. Bersikaplah sopan namun tegas, dan pastikan batasan pribadimu tetap terjaga. Ini seperti memberi mereka segelas air, namun mereka tetap berada di luar pintu rumahmu. Sikap ini membuat mereka merasa tertolak, tanpa bahan untuk menyerang balik, dan itu membuat mereka frustasi. 5. Jangan bicara tentang mereka. Tunjukkan dengan tindakan. Orang toksik ingin tetap menjadi pusat perhatian, baik dengan pujian atau kritikan. Tapi, ketika kamu berhenti membicarakan mereka, baik itu secara langsung atau tidak langsung, kamu menghilangkan mereka dari hidupmu. Fokus pada dirimu sendiri, tumbuh, dan bangun kehidupan yang lebih baik. Tindakanmu berbicara lebih lantang daripada ribuan kata, dan ketika kamu melangkah maju tanpa melibatkan mereka dalam percakapan, kamu menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat dalam hidupmu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam menghadapi orang toksik, kamu tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang dengan cara yang elegan dan menghancurkan mereka secara mental. Ketika kamu tidak tergoyahkan, tetap tenang, dan fokus pada dirimu sendiri, orang toksik akan merasa kehilangan kendali, dan itu akan lebih menghancurkan mereka daripada apapun yang bisa kamu lakukan. Menghadapi orang toksik dengan stoicisme, kekuatan batin yang menghancurkan mereka secara mental. Menghadapi orang toksik adalah tantangan besar yang seringkali membuat kita merasa terpuruk dan kehilangan kendali. Namun, saat mereka berharap menjadi penyebab kegagalanmu, mereka justru akan menjadi saksi kebangkitanmu yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kamu terus bersinar tanpa mereka, kamu memadamkan ego mereka yang berharap tetap berpengaruh dalam hidupmu. Inilah kemenangan sesungguhnya, bukan dengan membalas, tapi dengan tidak memberi mereka ruang dalam hidupmu. Diam dan berkembang adalah serangan paling mematikan, karena itulah cara kita menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa atas kita. 1. Maafkan. Tapi jangan lupakan salah satu langkah paling kuat yang dapat kamu ambil adalah memaafkan. Maaf bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Menyimpan dendam hanya akan terus menghidupkan luka, namun dengan memaafkan, kamu mengambil kembali kendali. Memaafkan tidak berarti membiarkan mereka melukai lagi, melainkan menjadikan luka itu sebagai pelajaran untuk melangkah lebih kuat. Ingat, maafkan tapi jaga jarak. Dengan demikian, kamu akan terus melangkah maju tanpa membiarkan mereka kembali merusak hidupmu. 2. Jangan berikan mereka reaksi yang mereka cari. Orang toksik hidup dari reaksi. Mereka ingin melihatmu marah, sedih, atau meragukan dirimu. Namun, ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi, mereka kehilangan kuasa. Diam dan tetap percaya diri adalah serangan yang lebih mematikan daripada balas dendam. Ketika kamu tidak memberi perhatian pada mereka, kamu membuat mereka merasa tidak relevan. Seperti aktor yang menunggu sorotan, tapi tidak mendapatkannya. Dengan tidak memberi mereka ruang dalam hidupmu, kamu memutuskan hubungan dengan mereka, dan membuktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa mereka. 3. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Tidak ada yang lebih menghancurkan bagi orang toksik
daripada melihatmu terus berkembang tanpa mereka. Mereka ingin melihatmu jatuh, namun kamu memilih untuk tumbuh lebih tinggi. Setiap pencapaianmu, bahkan yang kecil, adalah cambuk mental bagi mereka. Orang toksik ingin menjadi bayangan yang menutupi cahayamu. Tapi semakin terang kamu bersinar, semakin kabur mereka menjadi. Pertumbuhanmu bukan hanya cara untuk melindungi diri, tetapi juga cara elegan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil merusakmu. 4. Bersikap ramah. Tapi tegakkan batas yang kuat. Orang toksik sering menunggu untuk memprovokasi dengan kebencian. Namun, ketika kamu tetap ramah, tanpa membiarkan mereka masuk terlalu jauh, kamu menciptakan kebingungan bagi mereka. Sikap sopan dengan batas yang jelas membuat mereka merasa tertolak tanpa bahan untuk menyerang balik. Kamu perlu membalas dengan kebencian, tetapi cukup menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tempat dalam hidupmu. Ini adalah cara yang lebih kuat untuk membuat mereka merasa kehilangan kendali. 5. Jangan bicara tentang mereka. Tunjukkan dengan tindakan saat kamu memilih untuk tidak membicarakan mereka dan lebih fokus pada dirimu. Kamu menghilangkan mereka dari kehidupanmu. Setiap kali kamu bertumbuh, menjaga kesehatan mental, dan membangun kehidupan yang lebih baik, kamu menutup panggung tempat mereka biasa tampil. Mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam hidupmu. Dan ini adalah pukulan terbesar bagi mereka. Tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan mereka akan melihatmu bersinar tanpa mereka. 6. Terus berkembang dan bahagia tanpa mereka. Ini adalah cara paling elegan dan paling mematikan untuk menghadapi orang toksik. Terus berkembang dan bahagia tanpa sedikit pun menyebut nama mereka. Kamu bukan hanya pulih, tetapi melesat jauh ke depan, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketidakberdayaan yang mereka ciptakan. Ketika mereka menyaksikan kebahagiaanmu dan kesuksesanmu tanpa mereka, itu adalah pukulan terbesar bagi mereka. Kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dan lebih baik tanpa mereka. Dan ini menghancurkan mental mereka. Kesimpulan, kemenangan dalam kedamaian. Filosofi Stoicisme mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang membalas atau menghancurkan orang lain. Kemenangan adalah saat kamu bisa berdiri teguh tanpa perlu menyerang. Kemenangan adalah ketika kamu tidak lagi terikat oleh luka yang mereka tinggalkan, dan kamu bisa melangkah bebas tanpa beban. Stoicisme memberi kita kekuatan untuk tetap tenang di tengah provokasi, untuk tidak terjatuh dalam perangkap orang toksik. Ini adalah kekuatan batin yang tidak terlihat, tapi sangat menghancurkan bagi mereka yang berusaha melemahkanmu. Mulailah hari ini dengan memilih untuk berhenti bereaksi emosional, memperkuat diri, dan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah pukulan halus pada mereka yang ingin kamu gagal. Setiap kebahagiaanmu adalah suara kemenangan yang bergema dalam diam. Bagikan konten ini jika kamu merasa membutuhkan kekuatan untuk bertahan dari orang toksik. Ingat, balas dendam bukanlah satu-satunya jalan. Ada jalan yang lebih kuat, lebih elegan, dan lebih abadi. Jalan Stoicisme.